Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, anak-anak ibu, hari ini materi kita tentang motivasi. Bisa dilihat di layar ya. Oke, pengertian motivasi yaitu mendorong ya atau menggerakkan seseorang ya agar bisa melakukan sesuai dengan tujuan atau keinginan yang kita harapkan ya. Kalau dari pengertian di situ ya ada tertulis di situ percaya diri ya. Percaya diri ini artinya kita percaya dan yakin pada diri kita sendiri dengan kemampuan kita. Gimana caranya orang bisa percaya diri? Ya, percaya diri itu berarti kalau kita paham ya, paham segala sesuatu. Contohnya nih ya, usaha bengkel yang kita punya. Jadi kalau kita paham gimana itu usaha bengkel, gimana cara memperbaikinya, apa keluhan dari konsumen, nah, kita akan percaya diri. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dari konsumen, permasalahan dari masalah kereta atau bengkel kita ya. Itu artinya percaya diri. Jadi orang percaya diri itu artinya mampu, dia mampu paham ya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, lanjut ya, di situ ada kemandirian ya. Mandiri artinya seorang wirausaha itu mandiri, bisa melakukan sesuatu tuh tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau kalian buka bengkel ya, artinya ya kalian bisa melakukan, bukan berarti melakukan semua usahanya sendiri ya, tetap kalau dia usahanya semakin besar perlu anggota ya. Jadi bisa melakukan banyak mandiri, mengganti ban ya, mampu melakukannya sendiri ya, menempel ban, mampu untuk melakukannya sendiri. Itu artinya kemandirian ya. Selanjutnya berorientasi ke depan ya. Berorientasi ke depan ini artinya kita memikirkan bengkel kita ini gimana ke depannya ya, ke depannya gimana. Jadi jangan hanya stagnan di tempat gitu ya. Nah, jadi gimana, apakah bengkel kita ini mau gini-gini aja ya, apakah bengkel kita ini cukup dengan penghasilan umpamanya 50.000 per hari. Jangan sampai berpikir seperti itu ya. Kita harus berpikir ke depan gimana ya, apakah gimana nih bengkel saya nih, saya mau umpamanya ada cabangnya untuk yang akan datang, umpamanya ada 2 cabang, 3 cabang, atau bagaimana nih usahanya, saya nggak mau hanya 1 ruko aja, saya ingin dikembangkan jadi 2 ruko, umpamanya seperti itu ya. Itu artinya kita berorientasi ke depan, bukan ke belakang ya, jangan malah mundur ya. Jadi orang wirausaha itu harus visinya menuju ke depan. Oke, selanjutnya berani menanggung resiko. Maaf ya kalau ibu bolak-balik ya, nggak apa-apa. Yang penting pengertiannya ada di slide kita nih ya. Jadi berani mengambil resiko. Segala sesuatu orang wirausaha ini harus berani mengambil resiko. Kenapa? Kalau kita tidak berani mengambil resiko, ya kita akan tidak bisa bergerak. Contohnya takut-takut nih ya. Contohnya banyak, saya mau buka usaha bengkel lah, tapi takut rugi, nggak jalan. Kan belum tentu kita rugi dalam buka usaha bengkel, entah kedepannya malah banyak untung ya. Jadi kalau banyak takut punya rugi, takut untuk ngambil resiko, nggak akan jalan-jalannya, maka yang kita lakukan itu kita nggak tahu sampai sejauh mana ternyata kita tuh bisa aja lebih baik daripada yang kita pikirkan ya. Selanjutnya yaitu tentang sumber motivasi ya. Sumber motivasi ini ada 2 ya, sumber dari dalam dan sumber dari luar. Sumber dari dalam yaitu intrinsik dan sumber dari luar itu ekstrinsik. Sumber dari dalam ini kita termotivasi karena diri kita sendiri yang bisa termotivasi, itulah dikatakan sumber dari dalam. Kita terdorong untuk melakukan wirausaha karena kemauan kita sendiri, itu artinya sumber intrinsik, sumber dari dalam. Contohnya apa? Kok bisa kamu terdorong karena termotivasi karena dorongan diri sendiri? Kita bisa kan ini karena kemauan kita sendiri ya. Kita melihat banyak, kok dia punya mobil ya, bagus juga mobilnya ya, kenapa dia bisa, kok saya nggak bisa? Itu karena dari diri kita sendiri, termotivasi karena kita sendiri ya, bukan keinginan dari kita sendiri. Itu contoh salah satu. Atau bisa juga gini, bosku punya bengkel, enaknya dia cuma ngatur-ngatur aja ya, tapi saya yang ngerjain,
Jadi bukan negatifnya yang kita ambil ya, harusnya positif. Aku mau juga lah kayak bos ini ya, punya bengkel, tinggal ngatur-ngatur banyak karya umpamanya seperti itu ya. Itu termotivasi dari dalam sendiri. Jadi dia terdorong karena dirinya sendiri ya. Yang kedua motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Ini dari luar artinya bukan dari diri kita, tapi orang lain. Karena orang lain makanya kita terdorong untuk melakukan satu, umpamanya nasihat dari orang tua, kayak aduh nak, gimana nak, ayo kamu mau jadi apa, nanti mama gimana, umpamanya seperti itu. Jadi kan oh iya ya mama aku gimana, nanti kalau udah tua siapa yang biayai, mungkin ya itu terdorong dari orang lain itu bisa orang tua, umpamanya seperti itu ya. Termotivasi ya ingin melakukan sesuatu ya, atau kayak yang punya pacar ya, punya pacar ingin pacarnya yang cantik ya kan, tapi nggak punya duit, jadi itu bisa juga ya. Punya pacarnya kan, abang nggak ada duit ya, ngapain pacaran sama abang, banyak seperti itu ya. Jadi bisa iya ya, nanti pacarku lari pula sama orang lain, mending ya gimana nih caranya cari duit. Jadi itu bisa termotivasi karena orang lain ya, seperti itu. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu tentang indikator wirausaha ya. Ada 4 indikator wirausaha ya. Yang pertama, indikator kita melakukan wirausaha itu pertama karena laba ya. Laba ini tahu apa yang dimaksud dengan laba? Laba yaitu mendapatkan keuntungan. Kita mau termotivasi karena memperoleh keuntungan, apalagi untungnya semakin besar semakin enak kita nikmati. Jadi termotivasi, gimana sih supaya mendapat keuntungan, gimana sih caranya, gimana ya, apanya seperti itu. Kalau kita banyak untung, banyak yang kita inginkan, yang ingin harus kita beli, ingin kita harus capai ya, seperti itu. Jadi salah satunya itu karena laba ya, keuntungan. Jadi dalam kita berwirausaha, semua orang wirausaha ingin mendapatkan keuntungan. Ada nggak yang ingin usaha ingin rugi? Nggak ada ya, itu harus diperiksa otaknya ya. Kenapa kok ingin rugi ya? Coba. Semua orang pasti kepingin usahanya untung. Jadi gimana caranya? Itu akan termotivasi, akan tergerak dirinya untuk mencari tahu gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan ya. Oke, yang kedua yaitu kemandirian ya. Kemandirian berarti ya, seperti yang Ibu jelas tadi ya, mandirian pasti kan kita senang ya, pokoknya beli kereta itu bukan dari hasil uang orang tua, tapi hasil dari kerja kita sendiri. Itu namanya kita mandiri gitu ya. Tidak membeli kereta itu tidak minta bantuan pada orang lain. Ada rasa tersendiri, kita puas terhadap hasil usaha kita ya. Jadi kita bisa melakukan atau membeli sesuatu itu dengan hasil kerja kita, yaitu itu salah satu untuk motivasi diri ya, dengan kemandirian ya. Selanjutnya itu kebebasan ya. Siapa di sini yang pernah kerja, gimana kerja sama orang lain? Kalau kita kerja, waktu sudah ditentukan, masuk pukul 8, keluar pukul 4 ya. Terus sering dimarah-marahin oleh atasan ya. Apalagi banyak peraturan-peraturan yang mengikat kita untuk susah bergerak ya. Ini bisa menjadi motivasi seseorang asli dimarah-marahin aja sih, jadi nih ya, maunya gimana lah caranya supaya nggak dimarah-marahin ya, keluar dari situ menjadi wirausaha ya. Itu kebebasan, biasanya bebas kita ya, mau kapan kita masuk ya, kapan tidak. Kalau pekerja ini kan wajib masuk ya, kalau nggak masuk kadang dipotong ya. Kalau jadi wirausaha kan mau masuk nggak masuk nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang bekerja itu adalah karyawan, jadi usahanya tetap jalan, bosnya mau masuk ini hari tidak masalah, besok masuk nggak masalah, karena sistem yang sudah berjalan. Jadi itulah enaknya menjadi wirausaha atau jadi bos ya. Dari melihat seperti itu, berarti kan kita keinginan untuk menjadi seorang wirausaha ya. Bisa juga ya, udahlah hari ini masuk mau liburan aja lah, keluar negeri banyak seperti itu ya. Ya karena melihat atasan kita banyak
enak jalan-jalan saja kerjanya, banyak kan lihat bengkel hanya sekali. Ini bisa menjadi motivasi karena ingin kebebasan ya, kebebasan tidak terikat waktu dan tidak terikat dengan uang ya. Oke, yang keempat ya, yang terakhir yaitu keinginan personal ya, keinginan dari diri kita sendiri ya. Contohnya apa ya tadi kan, gimana sih caranya membahagiakan orang tua? Banyak mamaku belum ini nih punya rumah nih, gimana caranya supaya mamanya bisa beli rumah? Itu keinginan personal ya. Jadi dia gimana caranya keluar atau mewujudkan keinginan itu ya, bisa karena keinginan orang tua atau keinginan diri sendiri. Seperti tadi contohnya ingin beli mobil ya, jadi dia akan berusaha untuk gimana supaya bisa membeli mobil itu ya. Motivasi contoh-contoh yang ibu berikan ya, agar anak-anak ibu nanti termotivasi dalam pelatihan ini. Jadi selama 2 bulan pelatihan ini belajarlah dengan baik dan benar, ikuti pelatihan ini ya, karena kedepannya kalau siapa yang belajar bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang baik ya. Itu motivasi dari ibu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Oke anak ibu, inilah tadi materi ibu tentang motivasi ya. Mudah-mudahan anak ibu tergerak hatinya untuk membuka sebuah bengkel, dan mudah-mudahan bengkelnya maju dan jaya ya. Jadi seperti yang ibu katakan tadi ya, tidak sulit untuk menjadi seorang wirausaha ya, tidak sulit untuk mendapatkan uang ya. Jadi itu tergantung kemauan kita, niat dan dalam mengerjakannya itu ikhlas ya. Oke, itu saja yang ibu sampaikan. Terima kasih. Ibu tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.